Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan kita pelajari yaitu wiring diagram dari sepeda motor Honda Beat yang starternya masih kasar ya. Jadi ini untuk Honda Beat yang starternya masih kasar. Ini kita akan mempelajari sistem kelistrikan secara full ya, secara penuh. Langsung aja kita akan pelajarinya. Ini untuk komponennya ya, komponennya pertama dari baterai, ada baterai, ada starter relay, ada DLC, konektor ya, ini ada ECM. Berikutnya ini ada sekring utama 10 ampere, sekring pendukung atau sub ya, sub sekring. Sekring utama 15 ampere ya, pendukung 10 ampere. Berikutnya ada relay utama. Berikutnya ada fuel pump ya, fuel pump, kemudian unit bahan bakar dan sendernya ya. Ada rectifier, regulator atau kiprok, ada kunci kontak, ada massa, switch stand samping, switch starter, dan switch lampu rem depan ya, dan juga ada switch starter lampu rem belakang. Oke ya, seperti apa cara kerjanya di sistem kelistrikan secara penuh ya di sepeda motor Beat starternya masih kasar. Ketika kunci kontak off ya, ketika kunci kontak off berarti arus dari baterai langsung ya menuju ke sekring 15 ampere di sekring utama. Berikutnya keluar dari sekring 15 ampere atau sekring utama menuju ke satunya ke relay utama ya. Jadi masuk ke relay utama, ini relay utama ya, standby. Tapi ini belum terbangkit ya relay utamanya. Berikutnya masuk ke regulator rectifier atau kiprok, kemudian keluar ke kunci kontak ya. Jadi ketika kunci kontak masih off, arus yang mengalir dari baterai yaitu ke sekring 15 ampere, berikutnya ke sumbu utama di relay utama, kemudian ke regulator rectifier kiprok ya, kemudian baru ke kunci kontak ya. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti ini ketika belum kunci kontak ada arus yang sudah standby ya, di beberapa tempat ya, yaitu di sekring utama, kemudian di relay utama standby-nya, dan di kiprok ya. Maka jika kita contohnya melepas kiprok dilepas ya, maka tidak ada arus yang masuk ke kunci kontak ya, seperti itu. Ini di awal ketika kunci kontak posisi off ya. Nanti kita lanjutkan ketika kunci kontak sudah di-on-kan. Berikutnya setelah kunci kontak di-on-kan ya, ini berarti kunci kontak di-on-kan, maka dari kontak ini akan mengalir ke berbagai macam komponen ya. Di antaranya yang pertama masuk ke pompa bahan bakar, berikutnya masuk ke pembangkit di relay utama, berikutnya masuk ke pembangkitnya di relay starter, berikutnya masuk sebagai sumber tegangan di DLC konektor, berikutnya masuk ke ECM ya untuk membangkitkan ECM atau menghidupkan ECM. Berikutnya dicabang juga ke koil pengapian. Berikutnya dicabang juga ke injektor serta ISC atau katup solenoid peninggi putaran ya. Jadi komponen-komponen tersebut dialiri arus listrik ketika kunci kontak di-on-kan ya. Ya, jadi ketika kunci kontak di-on-kan, kita ulangi lagi ya. Ini kunci kontak on-kan, maka arus dari baterai kunci kontak
Di antaranya menuju ke pompa bahan bakar, menuju ke pembangkit di relay utama, menuju ke pembangkit di relay starter, berikutnya sumber tegangan di DLC konektor, kemudian masuk ke ECM untuk menghidupkan ECM, berikutnya masuk ke koil pengapian, berikutnya juga masuk ke injektor dan solenoid. Itulah komponen-komponen yang dikasih arus listrik dari kunci kontak ya. Langkah berikutnya adalah negatif baterai ya, atau kita sebut dengan massa. Massa atau negatif baterai di sepeda motor Beat yang starternya kasar ini hampir semuanya sudah standby ya di masing-masing komponen ya. Seperti apa? Coba kita sampaikan ya. Yang pertama, negatif baterai ini masuk ke rangka ya, ke mesin, rangka dan mesin lewat bodi di motor starter. Berikutnya negatif juga masuk ke massa rangka 2 dan massa rangka 1 ya. Di massa rangka ini nanti negatif standby di regulator rectifier atau kiprok. Berikutnya juga kalau kita lihat negatifnya masuk ke klakson. Jadi klakson itu negatifnya standby ya. Berarti kalau seperti itu yang diputus hubungan jika mau menghidupkan klakson dengan cara memutus arus listrik yang positif ya, karena standby-nya sudah negatifnya sudah standby. Berikutnya masuk ke meter bahan bakar di dashboard. Berikutnya ke lampu indikator jauh dan lampu meter. Berikutnya negatifnya juga masuk ke lampu depan, yaitu lampu sein depan dan lampu kepala depan, lampu senja serta lampu sein bagian kiri ya, ke depan kiri. Oke ya, ya oke. Berikutnya massa juga. Kalau kita lihat dari rangka, ini ya, dari rangka ini, rangka 2 ya. Rangka 2 ini negatif masuk ke ECM ya. Masuk ke ECM, masuk juga ke DLC konektor, dari rangka langsung ya, standby. Berikutnya juga masuk, kita lihat ya, sama di ECM. Berikutnya juga ini ada pencabangan ya, negatif juga standby ke switch standar sampingnya. Kalau di sini dari penjelasan ini, maka switch tersamping ini negatifnya standby atau permanen, maka ketika kita standar samping dihidupkan, maka dengan cara menghubungkan negatif dari bodi atau rangka, akibatnya mesin akan mati. Jadi ketika kita menggerakkan standar samping, sesungguhnya kita adalah menghubungkan negatif ya, sehingga mesin akan mati ya. Inilah negatif yang terpasang pada beberapa komponen di Beat FI yang starternya masih kasar. Untuk langkah berikutnya, setelah arus dari baterai ke kunci kontak ya, kemudian diberikan ke beberapa komponen dan massa terpasang ya, yaitu arus masuk ke ECM. Berikutnya maka ECM akan berfungsi ya, atau ECM akan hidup, atau ECM akan bekerja. Kemudian ketika ECM bekerja, maka ini ECM akan diantaranya ya ini ya,
membangkitkan di relay utama. Jadi ECM akan membangkitkan di relay utama. Sehingga ketika relay utama ini ada positif baterai dari kunci kontak, kemudian ada positif dari sekring utama yang 15 ampere, maka langkah berikutnya adalah ini relay akan bekerja ya, akan menghidupkan dari sekring utama nanti keluar menuju ke sekring pendukung ya. Berikutnya kita akan bahas. Ketika relay utama bekerja, ini karena dapat sumber arus listrik atau pembangkit ya, pembangkit dari ECM, ini ECM warna biru ini membangkitkan arus negatif ya, jadi ini bekerja, maka arus dari baterai ya, ini dari baterai kemudian dari sekring utama, kita perbesar ya, sekring utama, kemudian ke relay utama tadi setelah hidup, berikutnya masuk ke sekring pendukung ya. Dari sekring pendukung ini nanti tegangan arus dari baterai akan diberikan ke berbagai macam komponen, diantaranya ini ya warna turkis ini, nanti menuju ke switch lampu rem depan dan switch lampu rem belakang. Jadi switch lampu rem didapat tegangan baterai dari sekring pembantu atau sekring pendukung ya, atau subskring, dan juga akan diteruskan ke switch klakson ya. Jadi switch klakson didapat dari sekring yang 10 ampere. Berikutnya ke relay sign juga didapat dari sekring 10 ampere. Kemudian positif berikutnya dari meter bahan bakar. Jadi meter bahan bakar positifnya dari sekring 10 ampere. Berikutnya lampu instrumen atau lampu dashboard juga dapat positif dari sekring 10 ampere. Lampu mil juga bekerja dari sekring yang 10 ampere ya. Jadi komponen-komponen dari sekring 10 ampere adalah switch lampu rem belakang, switch lampu rem depan ya, kemudian switch klakson, kemudian flasher, kemudian meter bahan bakar ya, kemudian lampu instrumen dan lampu mil. Itulah komponen yang disuplai tegangan positifnya dari sekring pembantu atau pendukung atau subskring yang 10 ampere. Berikutnya ketika tadi ya, yaitu relay utama sudah mendapatkan negatif, maka dia akan hidup dan akan memberikan arus listrik ya dari yang sekring 15 ampere dan maju ke sekring yang 10 ampere dan dijabarkan ke berbagai macam komponen ya. Tadi ya diantaranya ada yang switch lampu rem belakang, switch lampu rem depan, ada switch klakson, ada flasher, ada meter bahan bakar, ada lampu instrumen dan lampu mil ya. Dan juga berbarengan dengan itu, karena ECM sudah bekerja, dia akan mengirimkan ya berbagai macam sinyal ya ke berbagai macam komponen ya. Di antaranya adalah ke pompa bahan bakar ini ya. Ke pompa bahan bakar, jadi pompa bahan bakar ini tegangan negatifnya aktif ya didapat dari ECM ya. Jadi ECM hidup itu jika ECM hidup, pompa bahan bakar hidup ya, ketika pompa kontak on dan ECM sudah bekerja. Berikutnya juga lampu mil ya, lampu mil ini juga untuk negatifnya dapat dari ECM. Berikutnya untuk sensor TP ya, sensor TP ini semua jaringan wiringnya atau pengkabelannya ini semuanya menuju ke ECM ya. Di sensor TP
Kemudian sensor EOT juga sama, sensor EOT juga ini semuanya masuk ke ECM. Kemudian sensor O2 sensor atau oksigen sensor juga sistem wiringnya masuk ke ECM. Berikutnya ISC, ya, ISC juga sama, ini S-nya berarti negatifnya didapat dari ECM. Jadi ISC bekerja jika kunci kontak on, ini warna hitam ya, kemudian yang ungu ini untuk negatif dari ECM. Berikutnya di injektor juga sama, injektor negatifnya dari ECM ya, yang ngatur buka tutupnya adalah dari ECM. Berikutnya koil pengapian juga nanti yang negatifnya dari ECM. Oke, itulah ya ketika beberapa macam komponen yang bekerja ketika ECM tadi sudah aktif ya, aktif dia akan mengirimkan berbagai macam tegangan ya, baik positif ataupun negatif ke berbagai macam komponen sehingga bisa bekerja. Untuk tahapan berikutnya yaitu ketika semua jaringan ini sudah berfungsi ya. Bagaimana ketika pas di starter ya, di starter itu apa yang akan bekerja ya. Jadi ini ketika di starter yang pertama adalah switch standar samping ya. Switch standar samping ini harus posisinya off ya, atau pada keadaan ke atas ya, off ya. Jadi ini maka di kabel yang ini yang masuk ke ECM dia akan terputus dengan massa ya. Kalau ini nyambung maka mesin akan mati ya, jadi tidak bisa di starter. Jadi jika bisa di starter maka switch samping harus dikeataskan atau diputuskan dengan masanya. Berikutnya ketika kemudian syaratnya itu di rem ya, rem ini rem baik rem depan ataupun rem yang belakang ya. Jadi rem ini ketika di rem ini rem ya, maka harus dari yang 10 ampere ya, 10 ampere, kemudian keluar masuk positif, kemudian masuk ke switch starter ya. Dan juga ketika rem ditekan maka rem di sini juga akan mengirimkan arus ya ke lampu rem bagian belakang. Jadi ketika direm maka lampu rem akan bekerja ya, akan bekerja. Kemudian proses berikutnya seperti apa setelah masuk ke switch starter, bagaimana ketika switch starter ditekan akan kita coba terangkan ya berikutnya. Untuk berikutnya yaitu pada saat switch starter ditekan ya. Ini switch starter ini dapat tegangan positifnya didapat dari switch rem ini masuk dan switch starter ditekan, maka yang biru ini ya, yang biru ini dia akan mengirimkan sinyal ke ECM ya. Jadi switch starter itu menghubungkan tegangan positif ya, bukan negatif. Jadi di switch starter yang masuk ke ECM adalah menyambungkan tegangan positif. Akibat tegangan positif masuk ke ECM dari sumber switch starter, maka di sini di ECM akan mengolah data ya, kemudian mengirimkan sinyal atau menyambungkan terminal negatif ya, terminal negatif ini yang masuk ke relay starter. Kita perbesar. Oke ya, ini ya, dia akan menyambungkan negatif sehingga jika ada positif ya, ada negatif, maka relay ini akan bekerja sehingga menyambungkan kabel besar ya dari positif baterai masuk ke relay starter, berikutnya yang positif masuk ke motor starter ya, ke motor starter. Akibatnya karena negatif sudah standby di motor dan positif nanti masuk, maka motor starter ini akan bekerja. Itulah proses pada saat menstarter. Nah, berikutnya bagaimanakah ketika starter untuk menghidupkan mesinnya, kita akan bahas.
Untuk berikutnya yaitu ketika motor starter sudah dihidupkan ya. Starter sudah dihidupkan, berarti bagaimana bekerjanya supaya mesin bisa hidup. Nah, ketika motor starter sudah dihidupkan, ini ya, motor starter sudah dihidupkan, maka dia akan menggerakkan engkol ya, sehingga mesin akan bergerak. Ketika mesin akan bergerak, ini di sekitar magnet ya, ada namanya CKP. CKP ini akan menghasilkan arus listrik ya. Ketika ini ada tonjokan ya. Ini berfungsi CKP untuk menempatkan waktu pengapian dan juga untuk mengetahui berapa putaran mesin supaya HCM mengerti berapa penginjeksiannya ya, seperti itu. Nah, ketika mesin sudah berputar, maka CKP akan menghasilkan arus listrik, kemudian dikirimkan ke HCM ya. Jadi HCM dapat sinyal dari CKP ya, kemudian dia akan memerintahkan yaitu yang pertama ke sistem pengapian. Di sini memasakkan di koil sehingga koil akan ada induksi ke listrik yang besar ya, sehingga dia bisa memercikan bunga api listrik ketika negatifnya diputus ya. Jadi putus nyambungnya negatif yang ngatur adalah HCM. Ketika negatifnya nyambung, maka dia ada induksi listrik yang besar. Ketika negatifnya putus, dia akan ada loncatan bunga api di busi. Berikutnya ketika mesin sudah hidup, sudah jalan, adanya pengapian, di sistem pengisian ini ya, di stator ya, stator atau di spoolnya magnet. Karena magnet berputar, maka di stator atau spool akan menghasilkan arus listrik AC ya. Banyak sedikitnya arus listrik AC tergantung dari banyak sedikitnya putaran mesin ya. Kemudian di sini akan mengirimkan arus listrik ya, yaitu ke kiprok ya atau rectifier. Kita perbesar. Oke ya, di sini ya. Jadi dari spool dia akan mengirimkan ke kiprok atau rectifier ya. Nah, dari kiprok ini maka akan distabilkan ya. Jadi kiprok berfungsi untuk menstabilkan, dan juga karena ini untuk pengisian ke baterai maka harus disearahkan ya. Jadi ketika masuk tegangan dari spool atau stator ke kiprok atau regulator rectifier, dia akan distabilkan maksimal 14 volt ya. Kemudian akan dikirimkan menuju ke sekring 15 ampere, kemudian masuk ke aki. Nah, itulah yang terjadi ketika mesin sudah mulai hidup ya. Kemudian maka pengapian akan bekerja dan pengisian juga akan bekerja. Nah, berikutnya kita akan bahas sistem penerangan dan sistem sinyal ya. Untuk langkah berikutnya yaitu ke sistem penerangannya. Ketika mesin sudah bekerja ya di sepeda motor beat ya, yang sekasar sudah bekerja, sudah hidup, maka sistem pengisian tadi sudah bekerja. Ini misal kita akan menyalakan sistem penerangan ya. Jadi dari kiprok ini akan keluar arusnya AC ya. AC ini warna kuning ini, kemudian dia langsung menuju ke lampu senja atau lampu belakang ya, bukan rem ya, lampu belakang. Kemudian juga akan masuk ke switch dimmer ya, atau saklar lampu kepala. Kemudian di sini jika ke dekat ya, dia dekat. Jika kita hidup ke dekat ya, dari saklar lampu saklar ini ya, lampu dekat ini ya, menuju ke lampu kepala dekat. Dan juga ketika lampu jauh, maka saklar dihidupkan ya ke jauh, dia warna biru ya,
akan ke indikator lampu jauh dan ke lampu jauh di lampu kepala ya. Dan berikutnya tadi ya, ketika langsung hidup ya, maka akan lampu belakang nyala dan lampu senja bagian depan juga akan nyala. Jadi lampu belakang dan lampu senja itu tidak melewati saklar lampu kepala. Ya, jadi saklar lampu kepala hanya untuk dilewati lampu kepala dekat dan lampu kepala jauh ya. Itulah sistem penerangannya pada sepeda motor Honda Beat ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimanakah sistem sinyalnya bekerja. Berikutnya yaitu bagaimanakah sistem sinyal. Sinyal meliputi klakson, riting, dan sebagainya ya. Sekarang kita akan bahas ke lampu riting dulu ya. Kita tahu di awal bahwa relay sign atau flasher ya, ini didapat tegangan positifnya dari sekring 10 ampere ya, lewat kunci kontak ya, dan pembangkit dari ECM ya. Jadi di flasher rating atau sign ini sudah ada standby ya dari 10 ampere, kemudian ini akan diteruskan ke switch lampu sen ya, ke switch lampu sen. Ketika lampu sen dihidupkan, misal nih ke sebelah kiri ya, sebelah kiri, maka dia akan meneruskan arusnya ke lampu rating bagian kiri depan dan juga ke lampu kiri bagian belakang ya. Ini kemudian satunya menuju ke lampu indikator sen. Ya, ini jadi nanti sen akan hidup ya. Berikutnya jika ke kanan, sen ke kanan, maka dari flasher arus akan diteruskan ke sen bagian kanan depan dan sen bagian kiri belakang ya. Dan juga sen ini nanti menuju ke lampu indikator. Nah, kalau kita cermati di lampu indikator sen ini tidak langsung dapat negatif dari massa ya, atau bodi atau rangka. Nah, terus bagaimana lampu indikator sen ini bisa hidup padahal tidak langsung dapat negatif massa ya, baik ketika dihidupkan ketika rating kanan ataupun rating kiri ya. Yang perlu kalian ketahui, ketika nih misal nih kita nyalakan lampu sen bagian kiri, maka ini warna oranye ya, maka yang oranye ini adalah yang untuk positif. Nah, kemudian yang warna hijau ini ya, atau aslinya adalah biru muda ini, nanti menuju ke lampu sen bagian kanan. Nah, karena ini kondisinya masih mati, karena ini ada filamen nyambung, maka ini akan ke green atau ke massa. Karena green di Honda warna green ya, warna hijau itu untuk ke massa. Akibatnya akibatnya karena ada filamen maka akan terhubung. Maka ketika lampu kiri dihidupkan, yang hijau ini atau aslinya adalah biru ya, biru muda ini, tapi saya gambar di warna ini adalah hijau, ini adalah menjadi massa. Maka dia akan hidup. Nah, bagaimana kalau kita nyalakan ke lampu kanan? Lampu kanan, ini misalnya ya, kita nyalakan ke lampu kanan, ini ya, yang hijau ini, makanya ini adalah untuk positif. Positif, maka yang oranye ini adalah untuk negatif. Negatif teman-teman sama dengan halnya yang tadi, negatif ini nanti masuk ke lampu, kemudian lampu keluar ini warna green, warna hijau, dia massa, maka dia akan oranye akan menjadi massa, maka lampu indikator sennya akan nyala ya, seperti itu. Jadi lampu sen indikator sen ini tidak langsung dapat dari massa, tapi melewati lampu dulu, gitu ya. Berikutnya bagaimana dengan klakson ya? Kita lihat di tombol klakson ini, tombol klakson ya. Di tombol klakson kalau kita cermati ya, kita lihat nih, klakson ini kan dapat masanya ini standby ya. Jadi klakson itu negatifnya standby, terus ada negatif terus. Berarti positifnya didapat dari tombol klakson.
Nah, warna biru ini atau tulis ini didapat dari sekring 10 ampere ya. Jadi ini masuk, jadi ketika kita nekan klakson, maka positif akan nyambung ke kabel ini ya, kemudian klakson akan berbunyi. Jadi yang diputus hubungkan di klakson Honda Beat adalah terminal positifnya ya. Jadi perlu dicermati, di klakson itu biasanya tiap motor beda-beda ya. Ada yang diputus hubungan positif, ada juga yang diputus hubungan adalah negatifnya. Kemudian bagaimana kalau yang lain ya? Yang lain contoh misal tadi rem ya. Rem kita tahu ini ada rem depan dan tadi yang rem belakang. Rem depan kita tahu tadi ya, yang warna terus ini didapat dari 10 ampere. Jadi ketika rem ditekan, maka yang positifnya akan nyambung ya, kemudian ke lampu rem belakang ya, dan untuk ke switch starter untuk menghidupkan starter. Ya, itulah sistem wiring dari sepeda motor Honda Beat yang starter kasar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika nantinya ada permasalahan, bisa kita diskusikan ya di kolom chat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.